diamankan saja, boleh diamankan, tetapi tidak boleh diperlakukan secara kasar, diperlakukan secara tidak manusiawi. Tetapi diamankan boleh, kata Ibrahim Haji. Saya ngobrol-ngobrol dengan putranya, salah satu putranya, saya katakan, apa yang menyebabkan Pak Ibrahim Haji itu seperti itu? Apakah pernah beliau mengatakan itu kepada keluarga? Ya pernah, katanya. Jadi Pak Ibrahim Haji itu kenapa dia berpikir seperti itu? Karena kasihan dengan masyarakat Jawa Barat yang saat itu sudah mengalami trauma dan dengan kejadian pemberontakan Darul Islam. Jadi sudah 13 tahun mereka itu harus berhadapan dengan kekerasan. Apakah ini harus tambah lagi dengan kekerasan gitu? Makanya Mayor Jenderal Ibrahim Haji menolak masuknya RPKAD ke Jawa Barat, dan dia tidak mengizinkan Sar WNI untuk mengirimkan orang-orangnya ke sini karena dia berpikir bahwa ini adalah wilayah saya, dan memang secara tradisional Siliwangi memang memiliki wibawa tersendiri di kalangan tentara. Jadi tidak ada yang berani mengganggu apa yang dikatakan oleh Ibrahim Haji itu, dan Ibrahim Haji memberikan melakukan sosialisasinya secara baik kepada orang-orangnya, hingga di Jawa Barat hanya tercatat 6 orang yang 6 orang anggota PKI yang meninggal dalam proses penangkapan itu. Itu pun karena kan mereka sakit dan ada yang penyakit jantung gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian penangkapan dan pecidukan yang terjadi di Cianjur pun tidak berlangsung secara liar, tidak seperti di Jawa Timur atau Jawa Tengah yang pada saat itu kejadiannya mirip-mirip genosida ya, kayak di Serbia, kayak di cerita-cerita di Bosnia gitu kan, di mana orang-orang yang ingin disembelih itu sampai mendaftarkan diri. Itu tidak terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat hanya terjadi penangkapan dan itu pun dilakukan dengan pengawalan CPM, polisi militer. Gitu. Jadi setiap ada penangkapan terhadap anggota PKI, orang yang dicurigai sebagai anggota PKI, maka dia harus didampingi oleh orang Kodim atau orang polisi militer CPM. Jadi mereka hanya menangkap saja. Setelah itu ditempatkan di beberapa jadi di seluruh Cianjur hingga Cianjur Selatan hingga Cianjur Utara itu semua ditempatkan dalam sel-sel di Koramil setempat, di Kodim setempat. Awalnya begitu di kepolisian setempat. Tetapi pada akhirnya mengalami ini mungkin ya kelebihan kapasitas. Akhirnya diputuskan untuk membuat sebuah camp tersendiri yang itu ditempatkan di daerah wilayah Panembong yang sekarang ini sebelahnya Gelanggang ya, gedung Gelanggang remaja tuh ya. Ada mungkin sekarang jadi kira-kira ada tempat sekarang jadi bank swasta itu di situ. Itu dulu asalnya katanya adalah waktu zaman Belanda itu pabrik es, tetapi kemudian berubah ke sini menjadi pabrik karet, dan kemudian dirubah ketika pas tahun 1995 menjadi kamp konsentrasi di situ. Jadi ada sekitar 1.500 orang yang memang masuk di situ yang diambil dari seluruh Cianjur, dari Cianjur Selatan, Cianjur Utara dan sebagainya. Jadi dimasukkan ke sana, dan tugas mereka itu di sana bukan hanya dipenjarakan tapi juga dikerja paksakan gitu. Nah, ini mungkin nanti yang akan diceritakan oleh Mas Tosca ya terkait dengan soal ini, karena salah satu narasumbernya adalah salah satu penghuni kamp konsentrasi di Panembong itu. Nah, namun di sana juga pemimpinnya pun adalah dari resmi dari polisi militer ya, Pak. Kalau nggak salah Pak Dadang Mulyadi namanya itu. Saya pas sekali itu dengan apa yang ditulis oleh Mas Tosca berdasarkan keterangan dari Pak Rosidi. Betul, memang ada tercatat namanya Peltu Dadang Mulyadi di situ. Beliau adalah ketua pimpinan kayak ini ya kepala sipir lah gitu ya kalau istilah sekarang tuh bicara itu,
yang membawahi camp itu gitu. Nah, di sana ada juga praktek kerja paksa. Memang tidak diapa-apakan memang, tapi kerja paksa itu yang membuat mereka menjadi orang-orang yang terdiskriminasi. Memang kalau untuk para atasan mereka atau elit partai ada sebagian besar memang di Pulau Burukan, seperti Pak Maksudi ya, ketuanya itu di Pulau Burukan. Tetapi ada beberapa juga yang di bawah mungkin tidak termasuk elit gitu ya, itu ditempatkan hanya di lokalan saja. Juga ada yang ditempatkan di beberapa penjara-penjara besar di Jawa Barat, misalnya di Cirebon, di Bandung, dan ada beberapa yang ke Nusa Kambangan juga. Jadi memang begitulah nasib para anggota PKI pasca terjadinya gerakan 30 September. Saya pikir itu dulu dari saya. Mungkin nanti obrolan akan menjadi lebih panas lagi kalau misalnya kawan-kawan sudah terlibat, dan saya berharap ada informasi baru di sini sebetulnya buat saya sendiri. Saya terbuka sekali untuk dikritik dan diberikan masukan, karena apa yang saya lakukan pun masih terbatas. Riset-riset saya mungkin hanya dilakukan secara sederhana, jadi mungkin perlu ada penguatan dari kawan-kawan. Terima kasih, Irwan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hen. Itu tadi sedikit insight lah Bu, bagi kita betapa waktu itu kondisinya memang. Mungkin saya pengen tanya nih Kang, kalaupun misalkan waktu itu kondisinya pusat kota itu genting, apakah banyak tentara gitu di berkeliaran, terus toko tutup atau gimana ya kondisi waktu itu Kang? Ada info nggak? Enggak begitu. Situasi seperti biasanya, tetapi terasa sekali mencekam. Gitu. Artinya kecurigaan muncul di antara warga di sana. Ini siapa kawan, siapa lawan gitu kan. Terutama dari orang-orang PKI memang tidak nampak batang hidungnya pada saat itu, tidak keluar. Jadi ketika saya bertanya-tanya apakah itu ada instruksi gitu kan dari CCPKI atau dari ketua CDB PKI ya. CDB itu setingkat provinsi, daerah komite daerah besar Jawa Barat. Tadinya saya berpikir mungkin ada, tidak, memang ada. Jadi saya memiliki dokumen yang terkait dengan partai politik, Partai Komunis Indonesia, dan juga hasil dari berkas-berkas intelijen yang dikeluarkan oleh Kodam 6 Siliwangi. Memang di situ disebutkan bahwa pengurus CDB memberikan instruksi rahasia kepada ketua komite sektor Cianjur, dan ya ketua sektor, jadi bukan hanya Cianjur, jadi seluruh di bawah CDB itu jangan menampakkan diri di halayak gitu, dan jangan pernah mencari masalah gitu kan untuk itu. Jadi kita harus tenang-tenang saja, karena situasinya ini tidak menguntungkan buat partai politik gitu. Jadi memang itu ada instruksinya bahwa mereka tidak boleh keluar. Bayangkan kalau mereka keluar, itu bisa menjadi pemicu yang bisa membuat mereka sendiri celaka. Iya. Jadi situasinya memang waktu itu mencekam, sangat mencekam, terutama ketika setelah kejadian itu 3 hari kemudian tentara pada keluar semua, orang-orang digerebek, sampai ada tetangga saya itu yang ibunya itu neneknya itu sampai meninggal karena jantung ketika anaknya itu dibawa gitu ya oleh tentara gitu, direbut dari tentara. Jadi arek dikemanakeun anak aing, tapi ya memang begitu ceritanya, memang seperti itu gitu. Itu aja yang saya ini ya. Oke. Siap. Oke, hatur nuhun Kang Hendi atas infonya. Sekarang mungkin ke Mas Toska ya. Halo Mas Toska. Ya, halo Kang. Ya, halo. Oke, Mas Toska silakan sharing tentang
bukunya ya, mungkin kita lebih ke bukunya dan siapa Pak Rosidi ini gitu loh. Mungkin kalau sebelumnya bukunya masih ada nggak, Mas? Masih masih Banyak. masih banyak ya. Oke, silakan Mas Toska sedikit ini. Coba bisa dilihatkan nggak Mas Toska bukunya di sini ke kawan-kawan. Oh iya, bukunya. Kalaupun misalkan masih ada, mungkin bisa Bukunya. dicari ya di toko buku ya. Oh, nggak ada kalau di toko. Nggak ada. Oh, toko buku. Oh, langsung pesan di mana tuh, Mas? Kalau Covernya misalkan Mas. Covernya Mas. Dek, kelihatan enggak? agak dijauhi, Mas. Agak jauh. Mantul. Itu dia bukunya ya. Hmm. Wah, keren tuh. Foto beliau aja, Mas, itu, Mas. Iya, ini foto Pak Rosidi. Pak Rosidi. Oke. Oke, silakan Mas Toska. Iya, pertama saya mau disclaimer dulu ya tentang judul diskusi ini, aksi PKI di Cianjur tahun 50 sampai 65 itu sebetulnya saya enggak tahu sama sekali. Dan saya tidak riset, tidak punya bahan tentang itu. Jadi Hendy mengajak saya bicara karena tentang buku Rosidi, jadi saya bersedia gitu, dan saya tidak berpretensi untuk diskusi tentang sejarah besar yang terjadi tentang PKI dan Cianjur dan sebelum 65. Baik. Cerita yang saya gali ini berangkat dari cerita seorang petani biasa. Kebetulan saya memang di Sarongge bertani dan kenal dengan Rosidi sejak tahun 2008 dan lama-lama saya tertarik untuk menggali riwayat hidup dia sebetulnya mulai tahun 2015 mungkin ya, atau 16 gitu saya mulai tertarik untuk tanya-tanya dia, menggali cerita hidupnya, menelusuri tempat-tempat yang pernah dia singgahi dari dia kecil sampai tuanya di Sarongge itu. Jadi ini sejarah sangat mikro dari petani biasa yang ya mungkin terkait dengan struktur besar di dalam politik 65 itu, tetapi orang ini sama sekali tidak politik. Jadi dia bukan anggota PKI, bahkan bukan pengurus partai apapun. Satu-satunya jejak yang saya lihat dia agak tertarik politik itu waktu di kamarnya tahun 2016 mungkin ya, saya lihat dia nyimpen foto Pak Karno itu. Jadi dia memang rupanya pengagum Soekarno ya sejak muda gitu. Tapi itu saja. Dan ketika saya pernah tanya bagaimana tentang PKI, apa tahu atau apa itu, tahu tentang Aidit enggak, saya tanya gitu ke Pak Rosidi. Rosidi jawab itu dukunnya Pak Soekarno ya. Jadi dia sama sekali enggak tahu itu tokoh partai dan ketua partai besar. Jadi dia enggak ada afiliasi. Memang Rosidi pada waktu ditangkap dia punya kartu anggota Sarbupri, yaitu Serikat Buruh Perkebunan di mana-mana ya. Dan dia tinggal di desa Ciwangi di Cianjur Selatan itu ya memang wajar sekali karena itu banyak perkebunan teh. Jadi dia punya kartu itu dan dia cerita dengan sangat bukan politik kartu itu, karena dulu kalau punya kartu Sarbupri itu biasanya kalau Lebaran dapat hadiah kain, dapat hadiah daging ya, jadi kartu yang bermanfaat lah itu. Atau kalau naik bis katanya bisa dapat diskon ya, dapat potongan gitu. Jadi kartu yang berguna aja. Jadi dia bukan pengurus juga di Sarbupri. Tapi memang awal Oktober 65 itu dia sedang nganjang gitu ke rumah pamannya.
Hmm. Pamannya itu sebetulnya yang lebih aktif di Sarbubrik, pengurus dia di daerah Sukanegara. Nah, rupanya rumah itu sedang digerebek oleh tentara. Jadi saya kira kalau lihat peta nasional memang setelah 1 Oktober Pak Harto bergerak cepat sekali membuat instruksi untuk mengamankan, menanggapi apapun yang dianggap terlibat underball organisasinya ya. Jadi itu instruksi sampai ke daerah-daerah termasuk di pedalaman di Sukanegara itu. Nah, Rosidi sedang nganjang sama istrinya dan pamannya itu tidak ada di rumah itu. Jadi tentaranya asal aja karena ditanya lah, kamu siapa? Ya dia jawab Rosidi. Tanya identitasnya, dia dengan polos menunjukkan kartu Sarbubrinya itu. Lalu oleh tentara yang sedang nyari pamannya, ya sudah kamu aja digantiin paman kamu. Langsung dia dimasukkan ke truk dan dibawa ke Polsek atau Pol apa ya di Sukanegara itu, levelnya apa itu. Nah, sejak itu dia menjadi orang yang tidak bebas dan berpindah-pindah ke beberapa tempat ya. Yang pertama di tahanan militer ya, dan militer, tapi seperti disebut Hendy tadi, kemudian tempatnya tidak cukup dan mereka ditampung di Panembong. Panembong itu yang cukup lama di situ. Itu betul bekas perkebunan karet dan dugaan saya itu diambil alih begitu aja karena mungkin juga sama yang punyanya dianggap terlibat atau ya begitu ya, dulu banyak orang-orang Cina yang asetnya diambil aja oleh tentara waktu itu dan dipakai menampung ya sekitar sampai 1.500 orang itu di situ. Rosidi dibawa ke situ dan saya tidak bisa klarifikasi jeda berapa lama istrinya nyusul. Istrinya nyusul karena dia cintalah sama suaminya itu dan dibolehkan tinggal di dalam bedeng-bedeng itu sampai beberapa anaknya Rosidi itu lahir di dalam tahanan Panembong itu. Jadi anaknya yang nomor 2, nomor 3 itu lahir selama dia dalam Panembong, tapi yang nomor 4 dan seterusnya itu lahir selama Rosidi diarahkan tahanannya jadi tempat di Sarongge itu. Jadi yang bisa digambarkan dari wawancara saya dengan dia tentang Panembong, saya sempat lihat tempatnya dan yang sekarang jadi mall itu, mall besar itu ya, yang belum diresmikan atau waktu itu belum sempat dibangun itu, beberapa kali jadi sempat datang dan masih dia ingat bekas kebun-kebun dan ya rumahnya dulu di mana. Jadi rupanya cukup banyak orang dan lama-lama sebetulnya itu ketahanan tidak disupport dengan baik juga ya, logistiknya tidak siap dan saya kira tentara lama-lama punya pikiran ya daripada membebani terus orang-orang itu dipekerjakan aja supaya bisa menghidupi sendiri juga dan lama-lama bermanfaat juga untuk para penjaga yang jadi sipir di situ. Jadi pernah disuruh nyari pasir misalnya ya, terus pasirnya dijual gitu, dipakai untuk jasa marga perusahaan jalan itu bikin jalan. Jadi ya uangnya diambil sama yang pengawas-pengawasnya itu. Kadang cari batu di sungai-sungai itu ya. Jadi macam-macam. Karena tahanan yang tidak direncanakan, jadi saya kira dugaan saya itu masalah logistik menjadi tantangan, akhirnya orang disuruh kerja ya. Jadi kalau dalam buku itu saya coba runut seingat mungkin ya, misalnya dulu nyari pasir di mana, nyari batu di mana, itu cukup jauh itu sampai ke
Sukanegara itu di Sungai Buni itu, Cibuni itu nyari batu, dia ingat itu di situ. Jadi waktu saya antar kembali ke tempat itu, Rosidi sempat nangis itu, ingat bagaimana susahnya dulu cari batu di situ dan dipakai untuk jalan, pembangunan jalan ke Tanggeng ya, Tanggeng dari Sukanegara. Situasinya memang tidak menentu gitu. Jadi kadang ya tidak ada represi tapi disuruh kerja saja. Kadang juga kalau mungkin terkait dengan situasi nasional, kalau mereka sedang pengen menekankan tertentu, beberapa orang dikirim ke Pulau Buru juga pernah itu ya. Jadi kayak acak juga, terutama ya yang tadi dianggap lebih politis gitu. Beberapa orang Panembong sempat dikirim ke Pulau Buru. Dan menjelang tahun 70-an itu ada belasan orang dari Panembong yang diarahkan kerjanya ke daerah Sarongge, di perbatasan dengan sekarang Taman Nasional Gunung Gede itu. Jadi itu juga bekas perkebunan teh milik swasta. Mereka disuruh buka kebun, ya disuruh hidup sendiri dan ya dimanfaatkan juga. Pak Dadang sering ke Sarongge juga dari cerita itu. Dia ikut punya kebun, punya yang untuk ngawasin ada rumahnya gitu. Jadi di Sarongge yang paling ujung itu, RT paling ujung itu dulu semacam pulau buru kecil ya. Jadi mungkin hanya belasan orang tahanan yang tidak pernah diadili dan semuanya sudah meninggal sekarang. Jadi di situ ada kuburan yang bekas tahanan-tahanan itu ada 4 orang sekarang ya, termasuk Pak Rusidi di situ kuburannya, dan anak cucunya masih banyak di perbatasan dengan Taman Nasional. Jadi seperti tadi disebut Hendy, memang untuk Jawa Barat kelihatannya tidak terlalu banyak pembunuhan. Karena perintah Ibrahim Haji untuk lebih ya boleh ditangkap tapi jangan dibunuh kira-kira. Dan itu menjadi tahanan-tahanan yang kemudian karena lama itu saya kira kalau dalam kategori hukum itu ya dianggap perbudakan ya, karena mempekerjakan orang tanpa kemauannya dan ya hasilnya banyak dimanfaatkan oleh yang jaga juga. Mereka diminta menebangin kayu di perbatasan taman itu ya. Kayunya ya dijual oleh yang penjaga-penjaganya. Jadi saya melihat potret Rusidi ini dari kacamata korban dari prahara politik yang besar sekali tahun 65, tapi saya menuliskannya sebagai kisah ya manusia yang kemudian berdamailah dengan nasibnya sebetulnya. Kalau saya lihat Rusidi pada akhir-akhir hidupnya itu ya tidak dendam, dia saya diperkenalkan sama keluarganya Pak Dadang, jadi sempat ke rumahnya juga saya. Ya mereka anak-anaknya saya tidak bisa bilang berhubungan baik ya, tapi ya tidak dendam, bisa ngobrol dengan anaknya Pak Dadang itu, anaknya Pak Rusidi kenal. Dan saya diantar ke rumahnya itu di Cianjur. Kita juga ziarah ke makam Pak Dadang kan di Taman Makam Pahlawan ya. Yang di Cikaret itu ya, Mas ya? Kenapa? Yang di Cikaret itu ya? Ya, yang di Cikaret. Saya mengutip percakapan yang ya saya konfirmasi dari Pak Rusidi saja karena Pak Dadang sudah almarhum waktu buku ini dibikin ya. Jadi waktu sakit Pak Rusidi sempat jenguk gitu dan Pak Dadang minta maaf untuk peristiwa yang mereka lewati dan Rusidi memaafkan itu dan dia bilang ya sudahlah Bapak kan tugas saja. Jadi, cerita ini buat saya penting sekali ya karena kita melihat sejarah dari
dari orang yang mungkin tidak begitu sadar awalnya dan menjadi korban dari situasi yang rumit. Ya. Dan beberapa kali dalam penahanan awal kan masih sering diinterogasi ya. Selalu pertanyaan kepada Rusidi itu, kamu ikut ke lubang buaya nggak? Jadi dia sangat bingung karena Rusidi pada tahun 65 itu tinggal di Desa Ciwangi Tenggara itu, bahkan dia belum pernah ke Cianjur sebetulnya. Belum pernah ke Cianjur. Jadi dia pertama kali ke Cianjur itu ketika dibawa oleh tentara itu untuk ditahan di kantor militer itu. Apalagi ke Jakarta, lubang buaya dia sama sekali belum. Saya kira sampai meninggalnya dia belum pernah ke sana. Jadi ya dia menjadi korban dari situasi politik yang begitu rumit dan berpengaruh besar sekali dalam sejarah Indonesia. Kira-kira gitu cerita Pak Rusidi dan saya senang sekali karena buku ini saya terbitkan waktu dia masih ada. Dan dia meninggal tidak lama setelah kisah hidupnya dibukukan ya. Dibukukan. Ya, mungkin kita coba sarikan sedikit ya, Mas. Saya coba ya agak intisarinya bahwa Pak Rusidi ini sebenarnya orang awam yang tidak tahu sama sekali tentang politik gitu, tentang komunisme gitu. Lalu tidak sengaja dia terlibat oleh gerakan yang memang waktu itu dikenal sebagai PKI gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu dia terlibat gitu. Akhirnya berimbas pada kehidupannya ya Mas sampai akhir hayatnya Saya gitu ya Mas. Tidak yakin kalau dikatakan terlibat ya. Iya. Jadi akhirnya tidak sengaja ya sebenarnya ya dia. Sama sekali tidak tahu malah ya sebenarnya apa yang terjadi dan kalau di istilah terlibat itu karena politik kemudian memperlakukan mereka sebagai tahanan dan KTP-nya dicap dengan ekstapol kan. Tapi kalau lihat, ya saya harus bilang memang dia ada minat pada terutama sebetulnya dia sangat terkagum oleh Pak Karno ya sebagai proklamator karena waktu Soekarno proklamasi itu dia sudah remaja sebetulnya. Jadi dia pernah lihat entah di mana atau dengar pidato gitu ya. Jadi di kamarnya memang dia pasang gambar Soekarno tuh selama di Sarongge. Tapi tentang PKI, ya dia malah sempat menganggap Aidit itu dukunnya Pak Karno. Berarti kasus Pak Rusidi ini sebenarnya banyak yang terjadi ya Mas di Indonesia ini ya seperti itu ya? Saya kira banyak dan waktu saya menulis tentang Rusidi, dia memperkenalkan saya ke beberapa temannya ya. Jadi sempat saya ketemu itu ada yang di Panembong, sekarang sudah almarhum juga. Kemudian ada yang di tidak jauh dari ke arah Sukanegara, tapi tidak terlalu jauh. Sempat saya sama Denny itu diajak ketemu di daerah situ. Tapi yang di Sarongge sendiri ya, yang sisa kan setelah tahun 78 dibebaskan itu beberapa keluarga tidak ingin pulang, tetap di Sarongge. Jadi itu saya sempat bertemu beberapa orang yang waktu itu masih hidup ya. Tapi hari ini semua sudah meninggal yang pernah di Sarongge. Jadi ya kalau literatur atau penelitian yang lain yang menyebutkan korban-korban seperti ini sampai jutaan ya kalau di seluruh Indonesia. Oke, mungkin sudah cukup, Mas Tosca? Apa ada tambahan lagi? Sudah cukup ya? Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan ya. Saya ingin menambahkan dan Oke. Boleh Kang Hen. Silakan, mangga. Ya, saya tertarik dengan nasibnya Rusidi itu ya. Artinya apa yang dialami Rusidi juga pernah saya dapati dari beberapa narasumber saya. Ada sekitar 3 orang yang disebutkan nasibnya seperti Rusidi. Artinya
kalau dalam istilah orang Sunda itu namanya tulis tonggong gitu ya. Jadi dia tidak pernah berbuat, tetapi dicap sebagai orang yang berbuat gitu. Nah, ini juga terjadi. Bahkan mungkin lebih kejam lagi karena dia merupakan korban dari adanya ketidaksukaan dan subjektivitas dari beberapa orang mungkin terkait dengan usaha dia yang maju, terus atau dia memiliki istri yang cantik, terus ada orang yang ingin sama istrinya gitu kan, terus mungkin juga dia pernah menyakiti orang, melototi orang, terus anaknya nangis, kayak gitu-gitu. Hal kecil itu bisa membuat seseorang bisa dianggap sebagai PKI pada saat itu. Dan orang-orang yang istilahnya orang-orang yang ditulis tonggong ini banyak sekali di Cianjur itu banyak sekali. Mungkin di antara 1.500 itu saya ragu mereka itu sebetulnya anggota yang cukup yang politis gitu ya, yang mengerti apa itu gerakan 30 September. Bahkan saya berpikir bahwa sebetulnya pada umumnya orang-orang Partai Komunis di Indonesia sendiri mungkin tidak paham itu gerakan 30 September itu. Rata-rata yang saya wawancari mereka tidak paham gitu ya. Mungkin orang akan berpikir wah mereka pura-pura gitu, tapi siapa yang tahu mereka pura-pura? Kita tidak bisa menyebut mereka sebagai pura-pura. Itu aja yang saya ingin tambahkan dari apa yang dikatakan oleh Mas Koska. Oke. Hatur nuhun Kang Hendy untuk tambahan infonya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi terakhir kali ya. Kita coba diskusi untuk buka pertanyaan ke teman-teman. Saya akan coba buka untuk teman-teman yang memang angkat tangan ya. Angkat tangan di situ ada fitur angkat tangan kok di situ. Harusnya jangan yang angkat tangan, yang terlihat orangnya. Waduh, terlihat orangnya. Oke, siapa dulu nih? Sebentar. Boleh dong tanya. Siapa ya? Kang Faisal ya? Iya. Ini satu-satu dulu Kak. Kang kayaknya Kang. Mana dulu deh? Kang Faisal dulu deh. Saya dulu ya. Ya boleh, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Saya senang sekali berada di grup ini. Sangat banyak yang saya dengar, bermanfaat saya nih. Sebenarnya saya juga termasuk yang boleh dikatakan punya minat untuk meneliti apa sesungguhnya yang terjadi kepada bangsa ini pada periode 65-66 dan rentang waktu setelah itu. Jadi saya punya kesimpulan, seperti juga tadi ada Mas Hendy juga sudah menyinggung, sepertinya gerakan ini adalah gerakan rahasia, jadi bukan gerakan G30S ya, dia adalah gerakan rahasia, artinya bukan gerakan dari sebuah partai. Alasannya cukup kuat. Kenapa? Karena jika itu gerakan resmi sebuah partai yang pada saat itu anggotanya sudah jutaan, pasti akan terjadi satu huru-hara besar pada malam, kita sebutnya malam yang laknat itu gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita sebenarnya agak bingung kenapa selalu yang diributkan adalah apa yang terjadi pada malam 30 September. Sesungguhnya sebenarnya apa yang terjadi setelah malam itu jauh lebih mengerikan. Kita mengecam dan kita sangat tidak setuju dengan tindakan siapapun pelakunya terhadap para orang-orang terbaik ya dari perwira-perwira terbaik milik bangsa ini pada malam 30 September. Akan tetapi ada suatu peristiwa yang jauh lebih mengerikan dan lebih serius tampaknya, yang korbannya konon sampai jutaan, dan itu tidak pernah diekspos. Bukan hanya oleh pemerintah, bahkan pemerintah reformasi pun masih takut, bukan hanya kalangan pemerintah atau kalangan aktivis, sedikit dari aktivis, bahkan dari para sejarawan, para para sarjana, kampus ya, kampus-kampus Indonesia yang jumlahnya banyak, mahasiswa ini, kenapa tidak pernah ada satu suara atau ketertarikan apa sesungguhnya yang terjadi pada setelah peristiwa itu? Karena sebenarnya peristiwa itu sangat menentukan pada nasib bangsa sampai hari ini. Itu yang saya bingung. Nah, ini di sini mungkin ada beberapa, saya lihat beberapa orang ya.
Nah, apa yang diceritakan di buku Rosidi tadi itu sebenarnya itu kan satu contoh saja Iya, keluguan ya. Hmm. Nah, dan ada lagi yang poin yang ketiga. Mungkin saya bertanya kepada Mas Hendy yang ketiga ini. Oke, boleh. Salah satu korbannya itu kan dari kalangan serikat tani ya, buruh tani apa itu namanya itu. Ada PTI. buruh, ada tani ya. Ada yang mengatakan, ada satu analisa, tapi saya pikir masuk akal juga, karena adanya undang-undang land reform itu ya, Land reform. Ya, land reform itu, di situ di mana juga ada buruh yang memang arahnya sudah semacam menasionalisasi beberapa perusahaan-perusahaan milik asing ya, yang arahnya ke situ. Apakah ini merupakan satu rentetan yang ada satu kekuatan global begitu yang masuk atau mengambil kesempatan, mungkin mengambil satu peluang kesempatan sehingga kemudian korbannya ada banyak dari petani dan buruh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Faisal. Mungkin Ya. kita satu-satu ya Kangnya supaya bisa semuanya kebagian. Ya, silakan Kang Hendy untuk pertanyaan dari Kang Faisal tadi. Oke, atur nuhun Kang Faisal. Memang saya berpikir bahwa ada untuk land reform ini memang ini ya sudah direncanakan sejak semula. Sebetulnya memang PKI sebagai sebuah partai politik memang memiliki program untuk untuk land reform itu kan sebetulnya. Dan bahkan saya tidak usah menelusuri sampai ke ini ya, sampai ke masalah hukumnya seperti apa. Saya pikir itu sudah bisa dibaca banyak orang di beberapa buku. Tetapi saya tertarik dengan hasil wawancara saya dengan beberapa orang narasumber saya beberapa tahun yang lalu gitu ya terkait dengan ini. Jadi memang persaingan antara pemilik tanah dengan tanah buruh tani garapan itu sangat kuat gitu, di beberapa tempat termasuk di Cianjur. Bahkan ada seseorang yang saya anggap sebagai anak buruh tani gitu, dengan lugunya mengatakan bapaknya pernah mengatakan kepadanya bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan tanah katanya dari PKI gitu. Akan dibagi-bagikan tuh tanah katanya nanti, yang punya juragan ini, juragan itu akan menjadi milik kita tuh gitu kan. Jadi ada janji-janji juga memang dari PKI untuk soal tanah itu. Bahkan ada sebuah kisah seorang aktivis PKI itu sampai memberikan sebuah prediksi kepada seorang anak gitu yang dia seorang anak muda yang pada waktu itu dia berteman dengan aktivis PKI itu. Aktivis PKI itu bilang suatu hari si juragan ini pasti kita akan sembelih katanya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu ada gitu. Ancaman-ancaman seperti itu ada, cuma memang itu yang kemudian diperbesar gitu ya, diperbesar menjadi sebuah ini bibit untuk konflik gitu ya. Dan persoalannya adalah menurut saya memang banyak orang juga yang merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh PKI itu, terutama para tuan tanah gitu ya, para pemilik tanah, para elit, kaum inilah yang orang-orang kaya yang pemilik tanah itu pasti merasa terancam gitu ya. Terutama di Cianjur itu kan jujur aja kan banyak kiai-kiai yang memang memiliki banyak tanah gitu kan, yang digarap oleh para santrinya. Begitu juga dari kalangan PNI juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ancaman-ancaman yang mengarah ke sana ya menurut saya memang itu wajar, dan pada saat itu memang dagangan politik PKI adalah pembagian tanah. Makanya mereka banyak diapresiasi oleh orang-orang yang kemudian berduyun-duyun masuk barisan tani Indonesia gitu, seperti itu, BTI itu. Itu yang saya mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Hendy. Kang Faisal? Iya. Cukup ya? Pas-pasin lah ya. Kayaknya ini Kang Ijai juga udah nggak sabar.
Bangga Kang Ijai. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya teman mainnya Kang Hendy dari kecil, makanya Hmm. sono nih Kang. Kang Ijai, apa kabar Kang Ijai? Sono ya. Tapi juga kebetulan saya itu penulis skripsi ya tentang masalah peranan pemuda pelajar Jawa Barat, tapi memang termasuk Cianjur dalam membantu pemerintahan Orde Baru. Jadi berarti itu, jadi ada korelasinya dengan Cianjur. Itu tadi. Jadi kalau misalnya berbicara tentang begitu menuliskan tentang masalah Rosidi, yang saya bayangkan tuh Pak Rosidi guru Pasundan, karena lebih ngetop Pak Rosidi guru Pasundan dibandingkan dengan yang tadi ditulis. Saya juga, oh ternyata saya salah sangka. Yang kedua ya tadi, ya maksudnya gini, kita suatu saat bisa menulis sejarah bareng-bareng di Kabupaten Cianjur. Terus saya juga Kang Hendy mengatakan tentang Pak Naswari di Gang Rambutan. Itu adalah Kolonel Naswari, itu termasuk tangan kanannya Pak Ibrahim Haji. Saya kenal banget dengan keluarganya. Sampai sekarang saya dengan Pak Ibrahim Naswari, anaknya, saya nanam padan wangi sampai sekarang dengan beliau dengan anaknya. Jadi kalau misalnya tadi mau menulis sejarah, tinggal datang ke Cianjur, orang-orang yang tadi disebut itu saya insya Allah pada kenal. Ya. Yang ketiga, misalnya tadi, terus tentang masalah penangkapan yang dimotori oleh tentara, yaitu alhamdulillah kalau di Cianjur atau di Jawa Barat lah tidak terlalu maksimal kehilangan nyawanya. Yaitu tadi karena saya kenal juga dengan anak-anaknya lagi ya. Dulu itu namanya kasih intel itu namanya Letnan Anwar Rasim. Kalau sekarang pensiun terakhir itu Kolonel Anwar Rasim gitu ya. Jadi nah itu anaknya masih ada. Kalau nanti mau diluruskan atau dituliskan sejarah lebih lengkap memungkinkan. Oke. Kang Ijai, suaranya. Sorry. Hanya pada mulai. Nah, ayah saya juga sama. Jadi dia jadi pimpinan KPI Cianjur tidak sengaja, jadi maksudnya dari orang lain tuh jadi anggota PKI tidak sengaja. Kalau orang tua saya jadi ketua angkatan 6 Cianjur tidak sengaja. Karena itu tadi pada saat ada rapat yang dipimpin oleh pada saat itu yang paling berkuasa dalam mungkin PNI dan PKI, ayah saya ikut mengebrak meja. Itu. Jadi karena beraninya akhirnya ditunjuklah dari ketua angkatan 66. Jadi tulisan-tulisan relatif banyak lah di saya tentang masalah-masalah tersebut. Dan saya sampai sekarang saya pun jadi jadi dosen di Universitas Surya Kencana Cianjur, Pancasila dan Kewarganegaraan, dan alhamdulillah tiap tahun masih ada golongan non muslim yang kuliah di saya, padahal saya dianggap katanya nyantri. Ya alhamdulillah harusnya udah disebut nyantri. Tapi saya tidak musuh dengan semua orang. Tujuh sangat senang apabila ada orang yang di luar isme saya itu bisa berdiri secara baik seperti sekarang. Itu tadi. Jadi gambarin tadi Halo? catat saya sangat senang dulu sempat mau bertemu dengan Kang Hendy Jo tentang penulisan Adi Sucipta, tapi bupatinya tidak tertarik. Jadi sebaiknya itu tadi diskusi ini kita lanjutkan, atau kalau bisa misalnya dalam tanda petik lah kita jadikan wadah yang kira-kira bisa bisa continue ya untuk bisa menulis PKI di Cianjur secara maksimal. Kenapa demikian? Sobat saya, kalau saya menulis tentang masalah KPI ya, tentang Orde Baru, ada teman saya yang kebetulan sekarang jadi direktur politik Kompas, namanya Subhan SD, mungkin juga hafal. Dia penulis sejarah sejak tahun tadi, sejak 55 sampai 65. Itu tadi kita bisa diskusi secara maksimal sebetulnya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berkembang lebih baik. Yang berseberangan sampai menjadi, tapi bisa menjadi jauh lebih kondusif ke depan. Itu Kang Hendy, Kang Tosnya, Pak Moderator, hatur nuhun, Irma tambah sono we kasadatu. Waalaikumsalam, Kang Ijai, hatur nuhun ya. Terus partisipasi. Siap. Berarti Kang Hendy, Kang Ijai ada tanggapan? Kang Ijai itu teman badminton saya. Kita main badminton atau merenya. Itu kan yang kita tangkap Kang Hendy itu sekaligus wiki, hari pas main jadi ya continue.
Oke, oke, oke. Silakan. Mangga. Atur nuhun Kang Ijay. Taman satu lagi, Oh, mangga. taman satu lagi ya. Mangga. Nah, tokoh PKI yang di Cianjur yang bisa kita fasilitasi atau bisa saya juga harus bagaimana, itu juga ada yang belum dibahas di sini. Itu adalah Sugwe. Nah, itu orang sering menganggapan Sugwe itu nama kampung. Dia itu nama Ya, betul. nama tokoh PKI nama Sugwe sampai ke lantaran ngetop lawan sekarang dan Akam lah di Cianjur teh. Oh. Sampai karena ngetopnya dia menjadi tokoh PKI ngaranna penguasa ya seperti sekarang ini kalau penguasa kan lebih sangat disegani oleh semua orang. Okay. Sampai nama kampung tersebut menjadi kampung Suge kan salah nulis Suge padahal mah Soe Gue gitu Gue itu juga perlu dibahas tuh sebetulnya. Sampai sekarang bangunnya masih ada dan saya sering main biliar dulu mah zaman masih bagus. Di rumahnya itu di anaknya ada tempat biliar di dalam. Saya dekat dengan anaknya dengan incunya main biliar bareng sendiri di dalam. Jadi ada Suge satu lagi, terus tambah satu lagi Gedung Ampera yang sekarang menjadi Gedung Ampera. Dulu tuh namanya gedungnya Chunghue. Gedung Ampera tersebut Chunghue. Jadi ada 3 gedung yang dari ya kurang bagus mungkinnya dari orang keturunan Chinese yang direbut oleh angkatan 66. Gedung Ampera yang judul nama Chunghue, terus Wisma Karya dan gedung di depan Sinar. Ya, tapi karena ayah saya itu ya relatif pada meureun bager tapi bangor gitu ya. Saya ingat ya kakak saya itu bawa mainan piano kecil bawa ke rumah. Sama ayah saya dimarahin. Balikin lagi ke sana. Itu bukan punya saya, bukan punya kita. Makanya sampai sekarang tempat tersebut bisa digunakan secara maksimal, tidak diklaim oleh angkatan 66. Silakan dimanfaatkan secara maksimal dan itu memang bukan punya angkatan 66. Tapi kebetulan pada saat itu karena ada kasus tadi ini semi huru hara lah ya, tapi di Cianjur tidak terlalu masalah. Itu tetap bisa digunakan oleh siapapun. Nah, itu kan Kang Hendy tambahan mudah-mudahan biasa diskusi secara maksimal. Saya ditulis dalam bentuk skripsi yang masih ada di rumah. Tapi saya tidak bisa membukukan, akhirnya tidak dijadikan buku. Ya. Kang Tosca dan Kang moderator. Ya, siap atur nuhun Kang Ijay. Oke, mangga siapa yang ini ya kayaknya angkat tangan nih Kang. So kalau misalkan ada teman-teman yang pengen nanya angkat tangan aja ya. Tapi ini ada Nov siapa ya? Novandi bukan? Kang Nov? Iya Kang. Oh, iya Kang. Kemana wae? Ayo wae Kang. Siap. Kumaha Kang Nov? Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan sih yang pengen saya tanyakan gitu. Sebenarnya sih saya ya tertarik gitu kayak pas tadi gitu Kang Tosca gitu kayak ngomongin gitu kartu Sarbukri yang dimiliki sama Pak Rosidi gitu. Yang dianggapnya gitu kayak itu tuh bisa jadi semacam kartu sakti lah yang artinya gitu kayak organisasi itu kan mensubsidi organisasi itu gitu kayak mensubsidi gitu kayak anggota serikat-serikat yang ada di dalamnya lah gitu. Nah sebenarnya sih yang pengen saya tanyain gitu, terutama buat ya Kang Hendy dan Kang Tosca gitu ya, sebenarnya gimana sih gitu kayak geliat gitu organisasi-organisasi ini kan dari tadi gitu kan bahasnya ya mungkin gitu apa sih yang terjadi gitu pas 65 atau pas 66 lah gitu, tapi nggak ngebahas sama sekali gitu. Sebenarnya aktivitas mereka tuh apa aja sih gitu? Kayak kenapa sih gitu kayak kita segitu bencinya gitu kayak apa ya gitu kayak benci tanpa ada alasan yang jelas juga sih gitu ya terhadap gitu organisasi-organisasi yang dianggap underdog itu gitu. Terus pertanyaan kedua terkait ya kan Cianjur sendiri kan merupakan tempat salah satunya kan pendiri Lekra itu kan orang Cianjur kan, almarhum Mayas Darta yang beliau ya tinggalnya di Cideber gitu. Kalau nggak salah kan istrinya sekarang ya punya panti asuhan kan, ngurus panti asuhan di sana. Nah, yang saya penasaran kan Lekra ini kan salah satu lembaga kebudayaan ya waktu itu yang mengusung tema yang mengusung gaya realisme sosialnya itu ya yang terkenal Nah, sebenarnya sih gimana sih gitu kayak ngelihat kerja kebudayaan gitu di Cianjur gitu di zaman-zaman tahun 60-an gitu. Ya terutama tadi kan Kang Ijay juga ya sempat gitu kan ngebahas gitu gedung-gedung yang semacam gedung Ampera yang dulu namanya tuh apa sih nama Cina itu. Terus gedung Wisma Karya yang dulunya dipakai pertunjukan. Nah, sebenarnya pertunjukan apa sih gitu yang ada di sana dan bagaimana gitu partisipasi masyarakat di dalam gedung itu. Ya mungkin sekian aja sih. Atur nuhun Kang Nov. Sekarang mangga Kang Hendy, apakah ada ini tambahan info untuk Kang Nov? Ya, atur nuhun Kang Nov ya.
Kang Nop atau Kang Nop, orang Sunda mah nggak bisa Novaldi. Itu. Kang Nop. Ya terus Ya. memang ini apa saya pikir memang ini ya untuk Lekra itu saya mendapatkan informasi yang sama ya terkait dengan Lekra itu memang cukup aktif. Di mana-mana Lekra itu aktif gitu ya. Bahkan salah seorang pemukanya kayak AS Darta yang seperti tadi disebutkan memang dia ada di Cibeber, dia tinggal di Cibeber, dan jangan lupa Putu Tatang Sontani pun dia tuh orang Cianjur kan. Bahkan rumahnya itu kalau sekarang ini kalau kita tahu tuh di dekat PWI itu ada ini ya, ada jalan kecil tuh ke bawah ke arah Badak Putih, bukan Jalan Selamat Riyadi, bukan. Tetapi ini yang sebelahnya, yang sebelah banget Sungai Cianjur tuh, Susukan Cianjur tuh ya, yang ada gapura itu ya. Tuh kan dulu ada pemukim yang sekitar bantaran tuh ya, bantaran Sungai Cianjur itu. Itu yang paling pertama itu rumahnya Putu Tatang Sontani di situ gitu. Dulu itu. Jadi orang tidak banyak tahu soal itu. Jadi memang dari Cianjur sendiri banyak sekali tokoh-tokoh Lekra yang tokoh-tokoh PKI dari Lekra itu yang mumpuni gitu di panggung nasional. Bahkan mereka pun memiliki karya-karya yang bukan hanya sebagai ketua Lekra saja, pemuka Lekra saja, tetapi mereka pun memiliki karya-karya yang memang menonjol di bidangnya gitu. Nah, saya ingin cerita tentang bagaimana cerita seorang pemuka Lekra yang bukan pemuka sih, anggota Lekra biasa di Cianjur yang saya wawancara gitu. Ya saya tanya apa kegiatan Lekra pada saat itu. Kegiatan Lekra itu ya memang sekitar ini aja, sekitar Senian ya. Kesenian gitu. Bagaimana seni menjadi sebuah senjata buat rakyat untuk berekspresi gitu ya. Dan bahkan saya ingat itu ada sebuah karya orang Lekra di kampung saya sampai sekarang tuh terkenal gitu ya. Judulnya itu Bertemu di Gubuk Tua. Itu skenarionya itu apa? Bukan judul dramanya itu, skenarionya itu ya, Berjumpa di Gubuk Tua. Itu cerita tentang bagaimana para pejuang revolusi dulu itu dari berbagai tempat mereka pada akhirnya menjemput kemenangan dan bertemu di sebuah gubuk tua ketika Belanda hengkang gitu. Itu menarik sekali sebetulnya. Jadi terkait dengan nasionalisme. Juga banyak juga yang terkait dengan tari barongsai, terus Cianjuran. Mereka juga aktif juga di bidang itu gitu. Jadi kalau setiap 17 Agustus orang-orang Lekra itu sangat saling bersaing untuk menampilkan yang paling ciamik gitu dari karya-karya mereka. Tentu saja dari kalangan yang lain pun, misalnya dari LSN, dari LS Bumi ya, yang sama seperti Lekra juga melakukan hal yang sama. Tetapi saya ingin memberikan catatan tersendiri untuk Lekra ini. Lekra itu layaknya waktu itu ya kelompok-kelompok seniman seperti sekarang gitu, yang mereka punya ekspresi, punya cita-cita, punya karya yang menurut saya sebetulnya tidak layak untuk dilupakan gitu. Seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke. Baik, hatur nuhun Kang Hendy. Terus kayaknya nih ada Kang Sultan ya yang angkat tangan. Mangga Kang. Atau ada yang lain misalkan yang mau tanya? Mangga langsung dibuka aja lah itunya mic-nya. Sok mangga. Ada yang mau nanya? Kang Yusuf? Boleh nih lagi saya. Iya. Oh ya, Kang Faisal lagi. Oh, silakan. Okay. Sorry, ini Kang Yusuf apa Kang Faisal ya? Ya boleh, mana aja deh. Saya Yusuf. Oh, lah ini Kang Yusuf. Oke, boleh mungkin Kang Yusuf ya. Oke, boleh. Mangga Kang Yusuf. Ya, atur nuhun Kang Faisal, saya dulu. Mangga. Ya,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, menarik gitu ya. Saya dari sejak kecil memang penyuka sejarah. Entah kenapa ada sesuatu yang yang sangat menarik gitu dari sebuah sejarah ini yang memang harus tahu begitu. Nah, tentang pembicaraan kita malam ini, saya orang asli Ciranjang. Jadi ini mohon maaf, ini sedikit tambahan informasi saja ya. Karena tadi saya sering suka gitu meneliti tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi dulu itu yang tadi disebutkan oleh Mas Hendy itu istilahnya tulis tonggong gitu ya. Almarhum kakek saya juga dulu sering cerita gitu. Ada beberapa orang atau ada temannya yang diundang di acara PKI, kemudian setelah kejadian 30 September itu akhirnya memang mereka seolah-olah diskriminasi dan sebagainya begitu. Termasuk juga seingat saya ya ini saya agak emosional nih menceritakan ini. Jadi ada seorang kakek, kalau tidak salah ya, ada seorang kakek dulu seingat saya di Ciranjang itu, dia setiap hari Jumat sampai akhir hayatnya begitu membersihkan daerah kantor kecamatan Ciranjang. Itu dia lakukan sampai akhir hayatnya gitu. Nah, setelah saya cari tahu dan sebagainya, konon katanya memang dia diduga orang PKI. Tapi mungkin tadi yang kita bahas malam ini bahwa dia adalah orang PKI pasif sebetulnya ya gitu, akibat korban tulis tonggong gitu. Tapi karena tekanan pemerintah pada waktu itu sampai mengharuskan dia bekerja sukarela begitu ya, bukan kerja paksa. Mungkin awalnya iya kerja paksa, tapi karena ya saking terpaksanya mungkin akhirnya menjiwai sendiri gitu ya. Jadi yang saya tahu setiap Jumat itu dia bekerja gitu di kantor kecamatan, membersihkan rumput yang ada di sana, dan itu dia lakukan secara sukarela gitu tanpa ada bayar dan sebagainya. Karena ada dugaan bahwa dia itu PKI. Nah, kemudian juga saya dulu punya tetangga katanya memang dia mantan anggota Cakrabirawa yang pas pampres itu. Entah dia terlibat secara aktif pada waktu itu atau tidak, tapi yang saya dengar juga dia itu mantan pasukan Cakrabirawa. Dan setelah saya dewasa begitu ya mengerti, ketika saya tanya tentang kejadian-kejadian seperti ini tuh cenderung agak menutup diri begitu. Dia tidak mau menceritakan itu, dan ya istilahnya gimana ya, sampai dia istilah cenah mana mah budak. Nah, sampai ada peribahasa seperti itu begitu ya, saking mungkin ini sekali gitu ya, tekanannya kuat sekali terhadap dia. Nah, saya juga tidak meneliti secara dalam apa yang terjadi sama dia setelah peristiwa 30 September itu gitu. Nah, kemudian satu lagi yang sekaligus ingin saya tanyakan, ada ya kesaksian teman saya, katanya dia dulu ketika ingin masuk di tentara itu katanya tidak lulus gitu. Karena diduga ya, karena saya tidak mengumpulkan dokumen atau arsip yang mengesahkan itu gitu ya, artinya yang membenarkan itu, hanya dari mulut ke mulut, dari kata ke kata begitu. Diduga kakeknya itu dulu terlibat di PKI gitu ya, karena si kakeknya ini bekerja di jawatan kereta api. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Mas Hendy, barangkali Mas Hendy punya sumber tersendiri begitu ya tentang anggota-anggota PKI yang dari perusahaan jawatan kereta api ini. Karena di Cianjur ini kan jauh ya, membentang dari mana tuh yang Cibaber kalau tidak salah Pak, daerah Campaka yang Lampegan itu sampai ke daerah Cipayung sana gitu. Nah, apakah ada data tersendiri tentang orang-orang yang diduga anggota PKI ini dari jawatan itu gitu? Karena setahu saya ya, saya sendiri tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan gitu. Saya ditolak cenah, aing mah ditolak jadi tentara oge cenah, karena aki aing disangka
PKI begitu, bahwa kan gawena cenah di kereta api gitu. Nah, Hmm. apakah memang itu benar seperti itu adanya atau tidak gitu. Nah, satu lagi untuk Mas Toska, saya kebetulan hari ini tinggal di daerah Pacet, Mas. Kalau ya mudah-mudahan memang saya ada waktu, saya ingin juga gitu ya ketemu dengan Mas Toska, ya silaturahmi gitu. Itu di daerah mana, Mas? Lokasinya, Saronggenya? Itu untuk Mas Toska. Ya, itu Kayaknya Mas Irwan punya. Oke, baik, hatur nuhun Kang. Mangga, sami. Kang Itu Yusuf. siapa namanya ya? Kang Yusuf. Nanti Yusuf. Kang Yusuf, saya nanti ngobrol sama saya tertarik dengan cerita-cerita Anda itu. Siap. Oh, nanti japrian aja. Japri kontak ya. ya, di chat itu aja bisa langsung Kang. Siap, Mas. Ya. Mangga. Kalau saya ke Cianjur nanti kita ketemu lah ya. Siap, insya Allah. Mangga, Mas. Ya. Oke. Ya, saya dulu atau Mas Boleh, Toska? Silakan. Mangga, Kang Toska kayaknya. Halo? Ini ya, keganggu hujan ya katanya. Keganggu hujan katanya. Tadi dia ini. Mungkin Kang Hendy aja kali ya. Oke. Ya, untuk saya jadi ingat cerita salah satu narasumber saya yang orang ini ya, orang yang dinilai sangat kanan sekali oleh orang-orang PKI gitu ya. Dia bilang bahwa hampir setiap waktu katanya orang-orang PKI itu sebelum G30S meletus di Jakarta, mereka itu seolah-olah memberikan kode-kode tertentu katanya, terutama dari stasiun kereta api Cianjur katanya. Jadi setiap jam 6 itu pasti ada kode yang khusus kereta api quick dulu mah ya, yang hitam itu, yang lokomotif zaman dulu tuh. Itu dibunyikan beberapa kali, selalu jumlahnya sama katanya, tiga gitu, kayak gitu kayak kode Morse kata dia gitu. Saya nggak tahu sejauh mana kebenaran itu benar gitu ya, pernyataan itu benar atau tidak, kita kan tidak bisa mengkonfirmasinya juga. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan oleh yang dialami oleh Kang Yusuf ya tadi itu ya, Kang Yusuf itu memang betul adanya. Salah satu kekuatan PKI di Cianjur adalah Serikat Buruh Kereta Apinya, SBKA, itu sangat kuat di Cianjur itu. Tetapi sayang sampai saat ini saya belum bisa melacak siapa ketua SBKA Cianjur itu saat itu, karena waktu saya tanya-tanya ya itu dia, lebih mudah kita itu meneliti tentang perang kemerdekaan dibandingkan meneliti tentang PKI ya. Orang semua tutup mulut gitu kalau bicara soal PKI itu, apalagi yang telah terlibat dalam peristiwa itu gitu. Itu kita tuh harus betul-betul melakukan pendekatannya itu secara sangat ini banget gitu ya, harus secara pelan-pelan gitu, dan tentunya harus secara kekeluargaan juga gitu. Maksud kita itu apa, kalau kita datang tiba-tiba menodong tuh wartawan itu ya, nggak bakalan tuh dilayani itu sama mereka. Kita harus kenal dulu siapa dia, dan dia juga tahu siapa kita gitu. Saya ingat dulu saya pernah mau mewawancarai Ibu Nani Nuraini Avandi ya. Itu salah seorang penyanyi terkenal di zamannya gitu ya, di zamannya itu di Cianjur. Tidak ada urusan dengan PKI dia itu. Yang seperti yang dibilang oleh saya tadi, dia kena ditulis tonggong itu. Jadi dia itu seorang penyanyi dan penari klasik di Cianjuran gitu ya, yang tahun 1990-an sangat terkenal sekali, dan bahkan ketika Bung Karno, Presiden Soekarno datang ke Cianjur, dialah yang tampil ke muka di muka untuk menghibur Presiden Soekarno, melantunkan Cianjuran gitu kan. Nah, karena penampilannya itulah dia banyak diundang ke berbagai event gitu ya, ke berbagai acara, termasuk ketika ada ulang tahun PKI, pada peringatan ulang tahun PKI yang pada saat itu justru katanya dihadiri oleh Dandim, Jaksa, seperti biasa aja partai politik saat ini gitu ya. Kalau misalnya katakanlah Golkar untuk ngadain acara, ya semua kan muspida diundang gitu ya. Nah pada saat itu seperti layaknya ada Dandim, ada Jaksa, katanya kata Bu Nani itu diundang juga di sana. Tetapi ketika dia
dia ulang tahun PKI itu tahun Mei tahun 1965 itu dia sempat diundang. Nah, karena dia tampil sangat menonjol saat itu karena dia bentangnya acara itu, maka orang tidak akan pernah melupakan gitu tentunya. Dan ketika terjadi peristiwa G30S, dia sebenarnya tenang-tenang aja nggak ada masalah. Tetapi setelahnya dia langsung diciduk kan oleh polisi militer, bahkan sampai dibawa ke Jakarta segala, dipaksa untuk mengatakan bahwa dia joget-joget di lubang buaya. Gila itu kan. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang memang sebuah hal yang sangat ironik ya. Banyak orang-orang yang tidak bersalah, banyak orang-orang yang tidak tahu menahu, banyak orang-orang yang polos gitu, tiba-tiba harus mengalami nasib jahanam, menjadi terpidana, menjadi pesakitan yang mungkin lebih najis dibandingkan kotoran gitu. Ini saya ingin mengatakan ini sebuah tragedi kemanusiaan ya. Sampai sekarang sampai menjelang meninggalnya Bu Nani itu mengalami trauma yang sangat sangat mendalam gitu ya, sangat mendalam dan sangat parah gitu traumanya itu, apalagi selama 7 tahun dia pindah-pindah tahanan kan, dari Bukit Duri ke Guntur, dari Guntur ke Bukit Duri dan dia dikasih makan nasi yang dia cuma bercampur dengan kutu dan tempe rebus aja gitu kan, terus dia juga dilecehkan secara seks gitu. Ini menurut saya memang sebuah hal yang harus kita tahu bahwa betul kata tadi itu ya, bahwa kita tidak pernah membenarkan terjadinya kekerasan apapun namanya, dan kita pun sangat merasa menyesal dan mengecam apa yang terjadi dengan dilakukan oleh sekelompok orang di lubang buaya terhadap 6 jenderal dan 1 orang perwira pertama gitu. Tetapi ekses dari itu ternyata memang kita harus menyaksikan kenyataan sejarah bahwa lebih dari 500.000 orang gitu kan harus menemui jalan darahnya masing-masing, ujung hidup dengan bergelimang darah dan kehinaan, dan itu ada sebagian dari mereka tidak bersalah dan tidak tahu menahu tentang keterlibatan mereka itu apa gitu. Ini yang harus kita sadari sebagai manusia Indonesia gitu. Begitu aja, Irwan. Oke, baik, siap Kang Hendy. Oke. Nuhun Kang Yusuf ya, sudah sharing tadi. Silakan yang lain mungkin. Ada ikut nimbrung, nambah. Oh, Kang Sudrajat, mangga. Ini pengalaman saya ya, tentang berhubungan dengan korban peristiwa G30S PKI, dampak mungkin ya. Pada saat saya sedang melakukan tugas untuk melitsus, dulu tuh zaman Orde Baru ada litsus gitu ya. Ada seorang perempuan, dia ingin menghapus data pribadinya pada buku letter C. Buku letter C itu himpunan daftar orang-orang yang terlibat G30S PKI. Saya tidak akan sebutkan namanya, khawatir ada saudaranya, ada anaknya atau ya saudaranya atau turunannya yang hadir di forum ini gitu ya. Dia seorang ibu. Memang ibu ini adalah kembang di sebuah daerah perkebunan. Saya tidak akan menyebutkan daerah perkebunan mana, yang jelas itu di Cianjur. Tahun 59, ibu ini ditikah karena cantik oleh administratur perkebunan tersebut. Sekali lagi saya tidak akan menyebutkan di mana yang jelas di Cianjur. Tahun 59 ibu ini dinikah. Nah, kemudian tahun 63 dicerai.
dari tahun 59 hingga 63, setiap saat di perkebunan itu dilaksanakan acara PKI dia hadir. Ya, karena istri seorang administrator hadir. Nah, kemudian ya kalau menurut dia PKI itu suka nyanyi-nyanyi lamun orang mah nabuh merenya, nabuh ramean dan macam sebagainya, nabuh kesenian. Tahun 63 dia dicerai oleh suaminya, dan memang dia istri kedua gitulah. Cerai. Nah, tahun kemudian dia kembali ke kota Cianjur. Sekarang saya lihat rumahnya ada, tapi ini sudah jadi toko gitu ya. Entah kemana itu ibu ini. Memang pada waktu saya ketemu dengan dia tuh tahun 93 lah. Saya berhubungan dengan dia tuh tahun 93, dia menceritakan kepada saya. Nah, kembali ke Cianjur, terjadilah G30 SPKI yang sudah kita ketahui bersama. Pada tanggal awal Oktober, menurut dia dipanggil ke instansi pemerintah. Kemudian dia menandatangani sebuah, karena dia kelihatannya, dia ngakunya sih membaca pun meraba-raba gitu. Dia tanda tangan. Ternyata di kemudian hari tanda tangan itu, surat yang dia tandakan itu pengakuan bahwa dia itu adalah Irwani. Dampaknya apa? Ya sama dia ya. Itu kisah yang lama. Yang dia ceritakan kepada saya, karena dia menandatangani surat itu, maka dia masuk ke buku letter C. Buku C. Saya tidak akan sebutkan instansi mana lah, yang jelas di Cianjur. Nah, saya yang memegang buku itu. Dia datang karena anaknya bukan dari itu, karena setelah cerai dari ADM perkebunan ini, dia nikah lagi dengan seorang, ya masih orang Cianjur, mempunyai anak. Anaknya ini perempuan, memang cantik. Dia akan dinikah oleh seorang taruna Akabri lah, dulu namanya Akabri. Nah, kalau di tentara itu, kalau nikah itu harus ada bersih diri, surat bersih diri dari dari instansi yang berwenang lah tentang ibu bapak. Karena ibunya ini terdaftar dalam letter C, buku C ini, maka gugur sudah perjodohan dua anaknya ini. Yang ingin saya sampaikan pada ini, ternyata politik bisa menghancurkan jodoh orang. ya, walaupun. Nah, yang kedua, kan itu letter C, daftar buku C itu catatan, stempel lah. Tiap tahun, bahkan setahun 2 kali, 3 kali lah pengalaman saya setahun. Mereka itu semua G30 SPKI ini dikumpulkan, ya. Dari namanya itu program Santi Aji dan Santi Krama. Santi Aji itu dalam bahasa kasarnya, tapi sekali lagi ini bahasa kasar saya, ya. Cuci otak. Ya, cuci otak. Kemudian kalau Santi Krama itu kerja bakti, Ya. Ibu ini sampai nangis berkali terus. Saya juga berusaha karena saya ingin membantu ibu ini. Saya juga lapor ke komandan saya bahwa ini kisahnya begini, bahwa dia kecatat lah menurut orang ketulis tonggong, tidak bisa memutuskan. Terus juga dibawa kita, namanya dulu itu di Bali, inilah di provinsi juga tidak bisa dihapus itu buku C ini. Akhirnya ibu ini pasrah. Hanya ada satu kata yang saya catat sampai sekarang. Semoga sebelum saya meninggal catatan ini sudah lenyap
Ibu ini. Hingga sekarang saya nggak tahu Ibu ini masih hidup atau enggak. Mudah-mudahan ada di sini. Saya ingin mengatakan kepada Ibu ini, Bu, buku itu seperti sekarang ini di kami sudah tidak ada, entah di mana. Ini yang ingin ceritakan, ini kisah. Dan juga kepada anaknya, saudaranya, kalaupun perjodohannya dulu tidak jadi, ya barangkali sebenarnya hakikatnya Tuhan saja yang tidak menjodohkan Anda gitu ya. Hanya melalui PKI saja mungkin melegaskan gitu. Itu cukang lantarannya gitu ya. Harta juga kayaknya sekarang maksudnya. Nah ini saya tidak direka-reka, saya tidak dibuat-buat. Terus terang aja, ada forum ini seolah-olah saya ingin ini bukan melepaskan diri ya, ingin melepaskan segala beban-beban psikologi saya gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan saja yang dulu yang ya karena sistem yang dulu pernah saya bina di Cianjur itu ada 6.000-an loh, 6.000 yang kelas kan PKI itu dibagi-bagi C, B, kalau A, B itu urusan di provinsi dan di Jakarta. Cianjur itu D, C, dan D. Dan juga anak-anaknya juga, saya juga banyak sekarang tahu anak-anaknya. Karena bapaknya sering saya santi aji dan santi krama. Mudah-mudahan anak-anak ini tidak dendam gitu ya. Karena sistem gitu ya. Dan sepertinya juga anak-anak dari golongan C ini alhamdulillah ada yang maju juga saya lihat sekarang, tapi saya tidak akan sampaikan siapa-siapanya dan saya khawatir juga ada namanya di sini gitu. Mudah-mudahan tidak dendam lah gitu. Ya. Oke. Itu kisah saya ya. Oke. Kisah saya tahun 93 banyak sebenarnya sih data yang saya miliki, tapi kalau ke Kang Hendy sih secara face to face berdua mah untuk kepentingan penelitian bisa saya ungkapkan, tapi kalau waduh Kang, hatur nuhun pisan upami biasa tapi biasa tahu yang kayak gitu-gitu. Insya Allah saya ketemu nanti ya Kang ya ke Cianjur Kang. Oke, gitu ya dari saya. Hatur nuhun. Ini barokah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. Amin. Ya. Amin. Nuhun Kang. Ininya infonya. Terus sekarang ada lagi Kang Ihsan kayaknya ya. Mas Toska udah muncul belum tuh Mas Toska? Iya Mas Toska. Halo. Kayaknya Parum ya? Parum juga nama. Ya. Oke, kita ke Kang Ihsan. Mangga. Ada pertanyaan? Atau yang lain, mangga? Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi kali ya? 2 pertanyaan lagi. Boleh dong nanya nih. Dok, mangga. Oh, Kang Faisal lagi. Oke, iya. Mangga, Kang. Iya. Boleh. Tadi kan saya dengar tuh Bang Hendy cerita soal Jawa Barat memang tidak terlalu banyak, tidak separah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, dan Bali ya. Karena Ibrahim Aji pada saat itu memang tegas, ikut sesuai perintah dari Bung Karno. Nah, yang saya mau tanya kan, tapi kemudian kan Ibrahim Aji ini kan tidak lama kan dicopot, tahun 66 mungkin kalau nggak salah diganti sama Darsono ya. Iya. Nggak lama lah begitu ya, oleh Soeharto diganti. Nah, justru setelah diganti ini gimana nih Bang Hendy nih, Jawa Barat seperti apa setelah pasca Ibrahim Aji nih? Itu aja saya mau tanya. Oke. Iya, setelah itu kan memang pergantian itu ini ya tidak langsung terjadi setelah lama juga tuh pergantian itu, artinya Pak Ibrahim Aji masih memiliki pengaruh gitu ya, masih memiliki pengaruh dan menjadikan itu sebagai sebuah keputusan di Kodam 6 Siliwangi gitu kan. Dan memang kalau secara tradisional Siliwangi itu memang
ini ya, kalau untuk terkait dengan keputusan para senior dan soal kemanusiaan itu memang cukup ditanggapi gitu oleh mereka. Walaupun secara politik waktu itu HR Darsono cukup dekat dengan Pak Harto gitu kan, tetapi ketika dia menjadi panglima di Siliwangi, dia tidak serta-merta menjadi perpanjang tangannya Pak Harto. Malah Pak HR Darsono itu alih-alih menjadi loyalis seperti Pak Pangabean atau Pak Ali Murtopo ya, malah dia menjadi musuh politiknya Pak Harto gitu. Ketika tahun 1976 dia disekjen ASEAN-kan oleh Pak Harto karena dianggap mulai terlihat dia kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Jadi saya pikir tidak ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pada masa Pak Ibrahim Haji dan seterusnya gitu. Cerita dari Kang Sudrajat tadi menyiratkan bagaimana ini ya perlakuan dari aparat sendiri terhadap ex Tapol-Napol ini juga menurut saya tidak sekejam apa yang terjadi di daerah-daerah lain gitu. Jadi mereka masih merasa bahwa orang-orang ini juga saudaranya gitu. Tetapi karena ada tekanan dari Jakarta dan sebagai bawahan, mereka mau tidak mau harus larut dalam ketidakjelasan dan kerumitan politik saat itu. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Tapi maaf tadi Bang Hendy, tadi saya menarik juga tuh, saya lupa saya sebut tadi. Bang Hendy tadi cerita soal bagaimana isu yang berkembang saat itu, misalkan cerita soal semacam Santi Morse ya, kereta lewat apa tadi itu. Ada sempat tadi saya ikuti itu. Jadi saya juga berpikir bahwa tampaknya, ya ini maaf saja ya, tampaknya kita ini juga yang namanya hoax bukan sekarang aja ya, zaman dulu. Oh iya, sejak zaman revolusi itu sudah terjadi, Mas, Kang. Iya, artinya mudah sekali dengan hal-hal seperti itu ya, yang sangat remeh-temeh gitu. Betul. Malahan saya sebenarnya saya pernah baca bahwa hoax itu memang telah ada di abad pertengahan pun sudah ada sebenarnya untuk politik hoax itu sebenarnya, Kang. Iya. Iya memang. Kalau sudah ada hoax itu dari dulu maksud saya mungkin begini ya. Betul, saya yakin hoax sejak ada dulu, tapi kan ini kan menyangkut nyawa ya, menyangkut penghilangan nyawa sekelompok orang. Kebencian yang berakhir pada pertumpahan darah, ini kan sangat mengerikan juga ini. Bukan hoax yang artinya cuma sekedar sekedar persaingan begitu, tapi lebih mengerikan dari itu. Itu saya pikir artinya kalau dahulu pada peristiwa 6566 sudah sedemikian masifnya kan, sampai berakhir pada pertumpahan darah, ya sebenarnya kita juga harus memiliki itu, jadikan catatan buat kita, terutama yang hari ini dengan lebih canggih lagi tentu dengan era digital ini ya. Iya, saya sepakat itu. Tapi terkait dengan tidak ada korban di Jawa Barat itu, saya sempat dihenyakan dengan adanya kabar gitu ya. Saya dari beberapa narasumber saya gitu di daerah terkait Jawa Barat, itu di Subang itu sampai saat ini ada sebuah nama yang namanya itu Legok PKI itu gitu ya. Di sana itu katanya tempat pembuangan jasad-jasad PKI yang dibunuh. Jadi saya berpikir kalau memang itu betul, itu bisa meruntuhkan teori yang selama ini berlaku bahwa di Jawa Barat tidak ada korban. Itu di Subang. Terus saya pernah akan mewawancarai seorang kiai terkenal di Cikidang, Sukabumi. Dia itu adalah sesepuhnya Banser ya di sana gitu ya. Dan menurut putranya yang
dulu merupakan atasan saya di kantor itu, katanya si bapak ini bilang ke dia bahwa sebetulnya di Cikidang itu juga pernah terjadi penyembelihan terhadap orang-orang PKI, katanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya ada sebuah keniscayaan ya. Jadi dalam sejarah itu tidak ada yang pasti gitu. Mungkin saja ada kekecualian. Selama ini kita berpikir Jawa Barat bersih dari hal-hal seperti itu. Di atas kertas hanya 6 orang yang dinyatakan meninggal, tetapi sebetulnya mungkin ada sebuah misteri yang sebetulnya kita tidak tahu mungkin yang terjadi itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya informasi-informasi seperti ini juga sangat diperlukan, dan kalau misalnya kawan-kawan juga memiliki minat terhadap sejarah, alangkah bagusnya kalau itu juga dijadikan sebuah sebuah catatan tersendiri. Jika ada informasi seperti itu, jangan lalu didiamkan saja, tetapi minimal didengungkan, minimal diberitakan atau didiskusikan dengan kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang berminat terhadap sejarah seperti saya selalu merasa tertantang ya, atau bukan tertantang, saya merasa tertarik dengan informasi-informasi baru terkait dengan sejarah. Itu saja dari saya, mungkin ya Irwan bisa melanjutkan. Ada baik, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya, tapi sebelum pertanyaan ini, yang terakhir saya agak sedikit ada bocoran nih untuk di teman-teman yang memang pengen banyak menggali sejarah Cianjur. Nanti karena kita ada komunitas namanya The Bring Cianjur. Nah, nanti mudah-mudahan sekitar bulan September, Oktober, ya mungkin 2 bulan lagi ke depan kita akan ada kegiatan. Nah, rangkaiannya itu akan ada ya mungkin 3 atau 4 webinar ke depan. Nah, itu kita akan bahas tentang sejarah para pahlawan yang memang ada di Cianjur, misalkan Adi Sucipto dan lain-lain ya, Kang Hendy ya. Ya, Asucipta. Asucipta ya, oke. Yang Asmin ya, oke. Asmin Sucipta. Oke, nah itu mungkin sekitar mungkin 2 minggu ke depan kita akan bahas lagi tentang Cianjur sampai detik di mana kita nanti akan kumpul di satu tempat dan kita akan sharing lagi di mungkin di satu tempat. Nanti kita coba ini ya, nah infokan lagi. Oke, mungkin ini yang terakhir, silahkan yang mau tanya. Saya mau tanya nih, Boleh, mangga Kang, gimana? Oke, gini ya. Pertama, mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal karena maklum di sekolah pusok para roho, jadi ingat tadi aja gitu. Ya, gimana Kang? Apa tadi dijelaskan nggak, digambarkan nggak peran ulama Cianjur dalam menumpas PKI atau jadi korban-korban PKI gitu ya? Nah, yang jelas dari 6.000 orang tapol ya, sebenarnya bukan tapol, namanya itu napol, narapidana politik gitu ya. Narapidana politik itu yaitu yang sudah diadili. Kalau tapol mah itu udah bubar. Itu dari 6.000 nggak ada yang mengaku ulama gitu ya, Ustadz. Tetapi anehnya kan saya interaksi dengan mereka itu lebihlah 20 kali itu dalam kelompok. Mereka pintar-pintar ngaji dan juga layaknya seperti para ustadz kita gitu ya, orang-orang soleh. Kedua juga, nah ini Kang Hendy tadi menjelaskan nggak itu ya, korban-korban keganasan PKI ulama atau sebaliknya ada peran-peran ulama dalam pemberantasan PKI-nya. Gitu ya, itu. Yang kedua saya ingin informasikan juga, itu dari 6.000 orang ini tuh di penduduk jalan raya tuh banyak tuh. Saya masih kenal ada orangnya, saya ada masih ketemu tapi udah tua-tua. Di jalan raya penduduk warga jalan raya banyak tuh. Ya, orang-orang pecinan ya. Saya emang nggak berani nyebut gitu, pokoknya jalan raya banyak gitu ya. Mereka tuh termasuk IG ya, ada kelompok IG itu imigran gelap gitu ya. Yang ketika dia suruh memilih kewarganegaraan, dia kembali ke sana, tetapi menjelang PKI dia datang lagi ke sini gitu.
kita jadi migran banyak juga. Ya, ya. Terakhir saya ingin masuk ke Kang Hendy ya, host juga ke host. Iya, ya. Ini apa zooming ini kalau bisa kita dalam zooming dibahas aja ini tentang bukan PKI lagi, pokoknya lah tentang kebangsaan aja. Ini peran-peran ulama dalam kemerdekaan di Cianjur, ya. Nah, peran-peran ulama bagaimana, terus sejarahnya lah gitu, sejarahnya. Nanti salah satu sumber pembanding bisa nanti kita kontak ke MUI. Karena di angkatan 45 dulu ya ini cerita dulu tahun 2000 awal di Cianjur ini ada buku yang menyusun sejarah perjuangan kemerdekaan, peran ulama dalam sejarah perjuangan para ulama dalam kemerdekaan. Silakan dihubungi di angkatan 45. Kebetulan saya juga ikut menyusun gitu dulu ya. Insya Allah ini masih ada lah. Kang ini silakan aja nanti di sana. Kalau perlu nanti kita barengan aja lah ambil ke sana. Oh ya, turun Kang. Ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas, kita akan libatkan juga narasumber pembanding lah gitu. Iya. Itu aja barangkali. Ya. Haturun terima Kang. kasih. Mangga. Ya, terima kasih haturun. Maka Kang Hendy ada yang kira-kira untuk peran ulama untuk waktu pemberantasan G30 SPK ini gimana Kang? Cianjur. Iya, memang ya pada seperti yang saya bilang di awal-awal itu salah satu pihak yang sangat sinis dengan adanya Nasakom gitu ya yang dilakukan oleh Pak Karno dan sosialisasikan ke Pemkab Cianjur pada saat itu adalah golongan Masumi gitu. Jadi ulama-ulama Masumi inilah yang kemudian banyak berperan dalam aksi pengganyangan PKI dimanapun sebetulnya di Cianjur juga dan di NU juga terlibat, tetapi memang keterlibatan ulama-ulama di Cianjur itu karena memang sudah ada makamnya dari Pak Ibrahim Aji, memang tidak sampai seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, mereka malah memimpin pembantaian gitu ya, mohon maaf gitu. Tapi kalau di Cianjur ini relatif adem gitu. Bahkan beberapa yang saya tahu ya, beberapa orang ex PKI itu juga pada akhirnya berguru kepada beberapa ulama itu gitu, dan mereka menjadi murid yang baik gitu. Dan satu juga hal yang dikatakan oleh Kang Sudrajat tadi terkait dengan banyaknya orang PKI yang bisa ngaji, itu ya sudah sebetulnya tidak aneh ya, karena PKI itu sejak awal merupakan sebuah organisasi yang awalnya itu berdiri dari pecahan dari Sarekat Islam gitu. Sejak zaman pergerakan. Terus bahkan kesininya masih banyak ulama-ulama yang masih merasa bahwa PKI itu adalah Sarekat Islam, bagian dari Sarekat Islam. Bahkan dulu PKI punya sejenis organisasi mantel namanya Ikhwanul Muslimin, mirip dengan nama organisasi di Mesir ya. Tapi itu merupakan organisasi mantelnya PKI di bidang agama, kayak sekarang PNI punya Jamiatul Muslimin gitu, kayak seperti itu. Nah, ini yang mungkin di dalamnya itu banyak juga ustadz-ustadz yang mungkin ikut ke gerakan ini gitu, dan mereka pintar-pintar ngaji juga gitu. Nah, ini yang mungkin dialami oleh Kang Sudrajat pada saat menemukan orang-orang di antara 6.000 orang itu. Saya menarik juga tuh, saya baru tahu bahwa anggota itu ada 6.000 orang sampai 1.992 ya. Mungkin kalau misalnya ada datanya, saya ingin mencatatnya itu, Kang. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Oke, haturun Kang Hendy atas paparan sejarahnya, terus sama Kang Toska ya. Kang Toska juga sudah sharing malam ya, ini. Saya Mas Toska enggak saya pikir banyak hal yang bisa dibicarakan gitu ya terkait dengan Rasidi itu. Iya.
saya pikir banyak hal lah yang juga mungkin teman-temannya Rosi di segala macam. Ya bagus lah, nanti ke depan mungkin kita bisa bicara lagi lah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Mudah-mudahan sekitar ya 2 minggu ke depan kita akan ngumpul lagi sebenarnya. Nanti kita ada tema yang lain tentang Cianjur gitu. Jadi siap-siap nanti kalaupun misalkan ada undangan silahkan masuk. Mudah-mudahan 2 minggu lagi bisa dilaksanakan di meeting berikutnya. Terima kasih Kang Hendy, Kang Toska sudah sharing. Ya, Mas Toska, makasih banyak. Ya, Mas Toska. Teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda ya, mudah-mudahan. Oke, hatur nuhun sadayana. Mungkin kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun sadayana. Ya, mangga hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.